Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita memiliki program yang baru yang saya kemas dalam acara live, yaitu Ruang Belajar Perjanjian Lama. Karena itu semua sahabat, semua teman-teman yang sudah bergabung di dalam acara live ini, selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran saudara. Saya perlu menjelaskan sedikit. Saya selama memperdalam atau mempelajari perjanjian lama, saya memiliki motto learning to know, learning to teach, and learning to transform. Apa yang melatar belakangi motto ini tentu adalah apa yang saya alami ketika saya mencoba mempelajari bagian-bagian perjanjian lama yang menurut apa yang saya amati, yang saya alami, terlalu banyak diabaikan oleh banyak orang. Karena itu dengan mempelajari perjanjian lama ini, saya berharap kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap firman Tuhan. Kemudian dengan mempelajari perjanjian lama, kita juga diberi kemampuan untuk berbagi dan mengajarkan perjanjian lama itu kepada banyak orang yang lain. Kemudian dengan mempelajari perjanjian lama, tentu kita juga mengalami apa yang disebut dengan transformasi spiritual atau spiritual transformation. Nah, dari bagian-bagian ini tentu kita harus memiliki tujuan. Sehingga sekali lagi, adapun tujuan dari ruang belajar perjanjian lama ini semata-mata ingin mengajak semua saudara, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita melihat bagian yang pertama, kita akan lihat mengapa kita mempelajari perjanjian lama. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah berkata, perjanjian baru ada di dalam perjanjian lama yang disembunyikan, dan perjanjian lama ada di dalam perjanjian baru yang dinyatakan. Apa sesungguhnya hubungan kutipan atau pernyataan Agustinus ini tentang mengapanya kita mempelajari perjanjian lama? Kalau kita memperhatikan sesungguhnya apa yang ingin Agustinus katakan, bahwa ketika kita mempelajari perjanjian lama atau pentingnya kita mempelajari perjanjian lama, itu tidak lepas dalam hubungan kita mengetahui perjanjian baru, berarti dalam mempelajari keseluruhan kebenaran Alkitab. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Agustinus ini ingin menjelaskan hubungan yang tidak terpisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Coba kita lihat grafik yang sederhana ini. Kalau kita memperhatikan perjanjian lama yang menjadi landasan seluruh kebenaran Alkitab kita itu berisi kurang lebih, menurut penelitian para ahli, ada 77% dari keseluruhan Alkitab. Kemudian tentu perjanjian baru berisi 23%. Bisa kita bayangkan saudara, kalau sebagaimana yang saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang tidak memiliki minat,
concern dengan perjanjian lama berarti kita sedang kehilangan bagian yang terbesar dari Alkitab. Maka pentingnya kita mempelajari perjanjian lama, tentu kita sedang mempelajari bagian yang terbesar dari seluruh Alkitab. Ada 77%. Nah, kemudian coba kita lihat kembali. Kalau kita bertanya mengapa kita belajar perjanjian lama, kita lihat bahwa sesungguhnya perjanjian lama itu sebagaimana yang dikatakan Agustinus tadi, memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian baru. Yang pertama yang kita lihat, perjanjian lama itu menjadi latar belakang historis bagi perjanjian baru. Kalau kita melihat perjanjian lama tidak pernah berhenti secara historis. Apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu terus berjalan sampai mencapai penggenapan, sampai mencapai puncaknya, kulminasinya pada perjanjian baru. Itu yang pertama. Kemudian secara teologis, message atau berita yang ada di perjanjian lama itu terus menjadi bagian dan itu menjadi latar belakang teologis atau berita yang ada pada perjanjian baru. Yang berikut, kalau kita melihat apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Kemudian yang berikut, perjanjian lama itu juga merupakan dasar penyataan Allah di dalam perjanjian baru. Dengan demikian ini satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Dengan demikian saudara, maka kita mengerti dan kita bisa memahami kalau kita melalaikan atau kita tidak mempelajari perjanjian lama sekali lagi, maka kita kehilangan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terbesar. Dan tentu ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Kemudian mari kita lanjutkan. Selain kita melihat hubungan-hubungan tadi, maka di dalam perjanjian lama sebenarnya kita juga mempelajari ada pelajaran-pelajaran yang bersifat mendasar atau fundamental. Misalnya di dalam perjanjian lama kita belajar tentang siapa itu Allah. Ya, ini satu bagian yang luar biasa kalau kita mempelajari perjanjian lama. Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang membebaskan, Allah yang adil, Allah yang memelihara umatnya sedemikian rupa. Di dalam perjanjian lama kita bertemu dengan Allah yang hidup. Nah, kalau kita mempelajari ini sungguh luar biasa. Meskipun saya harus katakan justru ada sekelompok orang, misalnya kaum Gnostik, ya, satu golongan, satu kelompok yang muncul sebagai bidat pada abad-abad pertama yang mengatakan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan Allah di dalam perjanjian baru. Mereka mengatakan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang sadis, Allah yang kejam, sedangkan Allah di dalam perjanjian baru itu adalah Allah yang mengasihi. Nanti pada bagian-bagian atau sesi-sesi live berikutnya kita akan khusus mempelajari isu-isu ini. Yang berikutnya, di dalam perjanjian lama kita bisa bertemu dengan pengajaran tentang siapa manusia. Dan hanya di dalam perjanjian lama kita bisa belajar yang dikatakan misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia itu memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang khusus dengan Allah. Manusia itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki juga oleh Allah. Manusia itu menjadi perwakilan Allah, menjadi pengelola segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita mempelajari apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita dapat mempelajarinya di dalam perjanjian lama. Kemudian yang berikut, di dalam perjanjian lama ada pengajaran tentang dosa.
Dari mana dosa itu berasal? Bagaimana pekerjaan dosa itu yang berakibat, yang menular, yang menyebabkan seluruh umat sampai pada hari ini? Di mana dimulai dan kapan? Dan bagaimana dosa itu? Apa akibatnya pada manusia? Kita akan mempelajarinya justru pertama-tama ada di dalam Perjanjian Lama, saudara. Kita juga melihat alam semesta yang Tuhan ciptakan. Alam semesta tidak pernah terjadi begitu saja. Sebagaimana teori para teolog-teolog yang mengatakan alam semesta terjadi begitu saja. Terjadi akibat benturan, terjadi akibat ini dan itu. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab, alam semesta di mana kita hidup sampai hari ini adalah alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Kita lihat juga bahwa di sana ada keselamatan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 3, ada dosa yang pertama, maka pada waktu yang sama terjadi keselamatan. Keturunan perempuan itu yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keselamatan itu pertama-tama dikerjakan oleh Allah. Ketika Adam dan Hawa mulai bersembunyi, mulai membungkus tubuhnya untuk menyelamatkan diri dari ketelanjangan, itu menjadi sia-sia. Kemudian keselamatan yang pertama Tuhan kerjakan. Tuhan sendiri harus mengorbankan, mengorbankan binatang, kemudian mengambil kulitnya dan menutupi manusia itu, yang menjadi penggambaran dari apa yang Tuhan kerjakan. Maka kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, keselamatan tidak pernah terjadi tanpa ada kurban. Ini yang kita lihat. Kemudian di sana juga kita bertemu dengan begitu banyak bangsa-bangsa. Ada begitu banyak bahasa. Kemudian kita juga melihat kita dan menikmati semua yang terjadi. Ada tata surya, ada langit, bintang, ada planet-planet lain dan segala sesuatu. Kita mempelajarinya di dalam Perjanjian Lama. Dan yang terpenting, di dalam Perjanjian Lama juga kita mempelajari apa yang Tuhan kerjakan ketika Dia pertama sekali sesudah menciptakan manusia. Dia menciptakan perkawinan antara manusia Adam dan perempuan itu. Ini yang bisa kita lihat. Jadi dengan demikian saudara, sangatlah ironis ketika kita mencoba mengabaikan Perjanjian Lama yang penuh dengan pengajaran yang mendasar, yang dapat kita mengerti, yang olehnya kita bisa mengenal Tuhan, yang olehnya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ada begitu banyak, saudara, nanti kita akan mencoba mendiskusikan ini pada bagian-bagian yang lain. Nah, tetapi sangatlah disayangkan saudara, ketika kita melihat ada begitu banyak problem, ada begitu banyak persoalan ketika mempelajari Perjanjian Lama. Seorang teolog Injili yang bernama John Stott almarhum, dia pernah menulis, dia pernah merumuskan pandangan-pandangan teolog-teolog liberal. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan mereka untuk menolak atau meragukan atau akhirnya membuang Perjanjian Lama dari Alkitab. Kita melihat yang pertama, di dalam bukunya dikatakan, nilai PL bagi orang percaya itu tidak jelas. Benarkah demikian? Faktanya yang terjadi, fenomenanya seperti ini. Nilai PL bagi orang percaya tidak jelas. Bahkan di dalam satu tulisan Christoph Barr, Teologia Perjanjian Lama, yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia dari jilid 1 sampai dengan 4. Di dalam buku ini Christoph Barr membuat satu quote, menuliskan satu catatan yang penting kita ketahui. Di sana dikatakan bahwa Perjanjian Lama itu memang penting, tetapi Perjanjian Lama itu tidak lagi mengikat iman orang percaya hari ini. Jadi nilainya tidak jelas. Kemudian
Perjanjian lama itu panjang dan tidak menarik. Ada hukum-hukum, ada silsilah-silsilah, ada banyak hal yang sangat tidak menarik dan membosankan. Oke? Perjanjian lama itu hanya fiksi dan tidak memiliki otoritas. Bahkan Hermann Gulkel dalam mitologi dan kitab Kejadian, dia katakan bahwa sesungguhnya ketika kita mempelajari perjanjian lama, kita sedang mempelajari mitologi, cerita Timur Dekat kuno yang disadur dari kepercayaan fajan orang kafir, kemudian itu dijadikan menjadi kitab suci orang Kristen. Benarkah demikian? Ya. Yang berikutnya kita bisa lihat, ya. PL itu hanya merupakan ide manusia semata-mata. Itu rumusan pemikiran manusia semata-mata. Isi PL yang penuh dengan mujizat sulit diterima. Sesungguhnya kalau kita jujur, inilah yang menjadi alasan yang utama mengapa perjanjian lama diabaikan, bahkan direduksi sedemikian rupa sehingga menjadi sama dengan buku-buku yang lain. Saya mau beritahu satu buku yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Di Sini Kutemukan, karya Profesor Dr. Wismu Adiwahono almarhum. Di sana dikatakan ketika kita membaca Alkitab, kita sedang bertemu dengan buku-buku atau selevel dengan buku-buku yang ada di rak-rak perpustakaan kita. Artinya, nilai otoritas perjanjian lama sudah diturunkan sedemikian rupa sama. Dan salah satu alasannya, karena di dalam perjanjian lama ada begitu banyak mujizat yang tidak dapat diukur, dinilai secara rasio. Karena tidak dapat diukur secara rasio, saudara, maka perjanjian lama harus dibredel, harus disisihkan dari hal-hal yang bersifat mujizat. Nah, ini yang kita lihat. Maka ada istilah demitologisasi. Jadi segala sesuatu yang bersifat mujizat itu harus dibersihkan supaya bisa cocok dengan pemikiran manusia modern. Ini yang bisa kita lihat. Tetapi juga yang menjadi problematika studi perjanjian lama, ada penyangkalan terhadap inspirasi perjanjian lama sebagai kebenaran firman Tuhan. Apa itu inspirasi? Nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Saudara, dengan demikian maka isu sentral, ya, yang menjadi isu sentral dari perjanjian lama ialah perjanjian lama itu tidak lagi relevan. Sekali lagi, supaya saudara jangan salah memahami saya sedang mengangkat topik ini. Inilah fenomena yang kita hadapi saat-saat ini. Inilah pandangan-pandangan teolog-teolog historis kritis yang menyebut diri mereka orang Kristen tapi berkata bahwa perjanjian lama itu sudah tidak lagi relevan. Kita lihat implikasinya apa? Maka pemahaman terhadap perjanjian lama itu sangat kurang. Itu sangat jelas. Ya, yang kedua, apa yang berikutnya? Penilaian terhadap perjanjian lama tidak lagi proporsional. Dari sisi kognitif, dari sisi afektif, kemudian dari sisi psikomotoris, minat terhadap perjanjian lama itu sangat kurang. Beberapa kali dalam pengalaman mengajar bersama-sama teman-teman di beberapa STT, kita mengadakan survei bagaimana perjanjian lama atau bagaimana minat orang percaya terhadap perjanjian lama. Pada waktu itu kalau saya tidak salah kami melakukan survei melalui studi literatur-literatur atau materi-materi yang dipakai baik dalam khotbah, siaran radio, katekisasi, program-program gereja, pembinaan-pembinaan dan seterusnya. Dan kami mencoba melihat bagaimana perlakuan atau minat terhadap teks-teks Alkitab Perjanjian Lama, dan kami menemukan tidak lebih dan tidak kurang berbanding 30 berbanding 70%. Dari semua materi-materi yang kami kumpulkan bersama-sama dengan mahasiswa itu, 70% semua berisi perjanjian baru dan hanya 30% yang berisi perjanjian lama.
Oh, ini sangat luar biasa, saudara. Nah, sebenarnya, mari kita lihat. Apa sih sebenarnya? Mengapa ada begitu isu terhadap perjanjian lama bahwa perjanjian lama itu tidak lagi relevan? Fakta sehari-hari kita temukan. Kita bisa melihat, ya, sesungguhnya apa yang menjadi dasar mengapa hal itu terjadi. Nah, saya ingin menyampaikan sebenarnya hal yang sangat kita lihat bahwa sesungguhnya akar persoalan dari perjanjian lama itu adalah ada keterpisahan dunia perjanjian lama dengan dunia masa kini. Jadi di sini sebenarnya letaknya, ya. Ada seorang yang bernama Gotthold Lessing, seorang teolog Jerman, ya, yang menulis kira-kira tulisannya seperti ini. Terdapat jurang yang ngeri antara dunia Alkitab, yaitu teks atau teks asli atau arti asli yang ada di perjanjian lama dengan yang ada pada masa kini. Ada jurang yang ngeri, artinya jurang yang tidak terseberangi antara perjanjian lama dengan dunia masa kini. Kalau itu tidak terseberangi, implikasinya apa? Berarti dunia perjanjian lama sudah tinggal pada dunianya dan kita tinggal pada dunia kita. Artinya tidak ada lagi nilai-nilai historis, teologis yang dapat kita ambil dari perjanjian lama bagi hidup kita hari ini. Ada jurang yang ngeri, yang tidak terjembatani. Dalam buku lain, dalam tulisan lain, dikutip oleh orang lain dikatakan ada jurang yang kotor, selokan yang kotor. Tapi saya lebih suka memakai jurang yang ngeri karena ini tidak terseberangi. Kalau ini tidak terseberangi, sekali lagi, bukankah Gotthold Lessing, hamba Tuhan yang hebat secara akademik ini, ingin berkata bahwa perjanjian lama itu sudah tidak lagi relevan untuk kita masa kini. Dan tidak mungkin bagi kita untuk mencari makna atau arti dari perjanjian lama, kemudian kita menemukan arti dari perjanjian lama itu, dan itu tidak mungkin dapat kita aplikasikan bagi kita hari ini. Saudara, apa jurang yang ngeri yang dia maksudkan? Ya, ternyata yang dia maksudkan, latar belakang sejarah dalam perjanjian lama itu berbeda dengan latar belakang hidup saudara yang hidup hari ini. Geografisnya berbeda, kebudayaannya berbeda, sistem politiknya berbeda, pemerintahannya berbeda, agama dan kepercayaan yang ada di sana berbeda. Ada begitu banyak perbedaan. Sehingga jelas itu satu bagian yang tidak mungkin bisa dihubungkan dengan hidup kita hari ini. Jadi pemikiran ini sangat mewarnai perjalanan perjanjian lama yang dikatakan oleh banyak orang yang notabene adalah orang-orang teolog, orang-orang yang mempelajari Alkitab, dan mereka berkata relevan sudah tinggal pada zaman, ya. Perjanjian lama sudah tinggal pada zaman perjanjian lama itu sendiri. Wah, saudara, ini satu hal yang luar biasa dan ini satu tantangan bagi kita. Inilah sebabnya saya terdorong mencintai perjanjian lama, tentu juga mencintai perjanjian baru. Ya. Karena ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak disadari atau tidak yang dipengaruhi oleh pandangan ini. Maka pertanyaan kita hari ini adalah, apakah perjanjian lama itu masih relevan? Ya, perjanjian lama tidak relevan untuk masa kita, untuk kita masa kini? Mari kita akan lihat, ya. Nah, bagian yang berikutnya dikatakan, kalau perjanjian lama itu tidak relevan karena mereka berpikir Alkitab itu hanyalah sekedar produk budaya, karya sastra kuno yang berasal dari zaman yang berbeda maknanya, sehingga tidak lagi memiliki otoritas bagi kita hari ini. Itu yang saya katakan.
Christoph Barr, seorang teolog Perjanjian Lama yang lama berkiprah di Indonesia, berkata, Perjanjian Lama penting, tapi Perjanjian Lama tidak lagi mengikat iman orang Kristen masa kini. Wah, ini kan luar biasa. Yang berkata bukan orang yang biasa-biasa, bukan kaum awam, bukan jemaat, bukan pendeta biasa, tapi seorang teolog besar yang diakui bernama Christoph Barr yang menulis buku Teologia Perjanjian Lama. Ya, nah, kita lihat dalam bagian itu. Nah, sekarang kita harus mengcounter pandangan ini, saudara. Saya harap kesempatan kita live hari ini, saya juga menantikan respon saudara, saya juga menantikan pertanyaan-pertanyaan saudara, dan saudara bisa menuliskannya di chat, ya. Yang berikutnya yang kita lihat, mengapa Perjanjian Lama tetap relevan? Ya, kita lihat. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak ditentukan oleh pendapat para teolog sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Tidak ditentukan oleh pemikiran manusia, tidak ditentukan oleh pendapat-pendapat manusia, tetapi ditentukan dari mana Alkitab itu berasal. Ini yang harus kita lihat. Yang pertama, maka kita lihat ya. Oke. Coba kita lihat. Alkitab relevan dalam kehidupan masa ini karena Alkitab bersumber kepada Allah yang sudah menyatakan diri. Jadi jawaban yang pertama, mengapa Perjanjian Lama yang saya miliki, yang saudara miliki tetap relevan dan harus kita baca, kita pelajari, kita nikmati, di dalamnya kita bisa bertumbuh. Karena itu bersumber dari Allah yang sudah menyatakan diri. Allah, penyataan Allah menjadi sumber penulisan bagi Perjanjian Lama. Coba misalnya kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini? 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Ya, di sana sangat jelas dikatakan, saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Berarti Dia ingin menyatakan, Dia ingin membukakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Karena tanpa Tuhan, tanpa Allah membukakan dirinya, tidak mungkin seorang pun dapat mengenal Dia. Kita lihat. Ya. Kita perhatikan. Ini yang kita lihat, ya. Melalui Alkitab, Allah menyampaikan tujuannya bagi manusia di segala tempat, waktu, dan situasi. Jadi kalau Allah yang dalam Perjanjian Lama yang menyatakan diri adalah Allah yang sama, mengapa ada banyak teolog yang berkata bahwa Perjanjian Lama tidak relevan? Bukankah Allah sekali telah berfirman, kemudian firman itu sampai kepada kita hari ini? Bukankah Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama Allah menyatakan janjinya, Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan pemeliharaannya. Maksudnya adalah Allah yang sama yang hari ini harus kita terima kebenaran itu. Ya, kita lihat. Ya. Ini dia. Ini gambaran yang sangat sederhana. Kalau saudara perhatikan gambaran yang ada di sebelah kiri saya ya, ya. Kira-kira perbedaan dari dua gambar ini apa kira-kira? Ya, kalau saudara perhatikan yang ada di sebelah kiri, ini hanya dibedakan oleh arah anak panah. Inilah sesungguhnya kekristenan. Ya, ada yang ada sebelah kiri saya. Allah, kemudian ada penyataan, baru ada manusia. Jadi, penyataan Allah lah yang memungkinkan Allah dari atas turun kepada manusia. Ya, tetapi coba perhatikan gambar sebelah kanan saya. Apakah mungkin? Lihat, coba saudara perhatikan. Manusia, ya, kemudian dia naik dan bertemu dengan Allah. Tidak mungkin.
Ini namanya pencarian. Yang di sebelah kanan saya, dari manusia ke Allah, itulah agama dunia. Dan itu tidak mungkin. Tetapi yang di sebelah kiri saya, inilah agama Kristen. Inilah kekristenan. Inilah perjanjian lama. Di mana Allah turun. Ya, ada satu hal yang ironis. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-11. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ya, Kejadian pasal yang ke-11, saudara. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, ya, maka kita bisa memahami apakah mungkin manusia bisa naik, kemudian dia sampai kepada hadirat Allah. Saya baca Kejadian 11 ayat yang ke-5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan seterusnya. Ada kata turun. Saudara, ini sindiran, ini ejekan secara tidak langsung. Mengapa saya katakan sindiran dan ejekan? Lalu turunlah Allah. Karena pada ayat-ayat sebelumnya dan nanti sesudahnya, ada usaha manusia supaya terhindar dari bencana yang sebagaimana yang terjadi pada air bah. Maka mereka mencoba membangun menara sampai ke langit. Sampai ke langit. Dan mereka berpikir mereka sudah sampai ke sana. Mereka ingin bertemu, ingin dengan kekuatannya membangun keselamatannya sendiri. Dan mereka berpikir mereka telah sampai di hadirat Allah dengan segala usaha itu. Saudara tahu, kemudian di ayat yang ke-5 dikatakan, lalu turunlah Tuhan. Berarti segala usaha manusia yang ingin dengan semua prestasi apapun itu yang ingin mencapai Tuhan tidak akan pernah sampai. Karena faktanya di tengah-tengah pemberontakan di mana manusia merasa sampai kepada Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, lalu turunlah Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara, ya. Ya. Nah, kita lihat di situ. Ya, karena tanpa penyataan Allah tidak mungkin manusia mengenal Dia. Ini hakikat yang sesungguhnya. Dan saya yakin, sebelum manusia berdosa sekalipun, manusia tidak akan pernah dapat mengenal Allah dari dirinya sendiri tanpa Allah menyatakan diri. Maka kalimat Kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, sangat jelas. Tapi kemudian kondisi yang memperburuk juga adalah ketika manusia juga sudah berdosa. Tetapi jangan dibalik. Kita tidak pernah, Alkitab tidak pernah berkata karena dosalah ya, manusia tidak dapat mengenal Allah. Tetapi sesungguhnya kalau Allah tidak menyatakan diri maka manusia tidak pernah dapat mengenal Allah. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Allah, kemudian kita lihat apa yang berikutnya. Dasar teologis yang berikutnya. Itulah inspirasi. Apa yang sudah dinyatakan Allah dalam sejarah umat manusia. Kemudian dalam kedaulatannya kemudian Tuhan mendorong, ya, menginspirasikan penulis. Termasuk orang-orang pilihan di dalam perjanjian lama untuk menuliskan apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Ya, jadi ini sangat jelas. Jadi kalau ratusan atau ribuan tahun yang lalu, Tuhan menginspirasikan hamba-hamba Tuhan, para nabi, Musa dan seterusnya. Maka Roh Kudus yang sama tadi pagi, hari ini, saat ini saudara sedang membaca Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang sedang mengiluminasi. Pertanyaan saya, sama nggak Roh Kudusnya? Berbeda kan? Sama tidak? Roh Kudus dalam PL dengan Roh Kudus pada zaman sekarang. Kalau saudara katakan berbeda, maka betul apa yang dikatakan oleh teolog historis Kristus. Bahwa PL tidak lagi relevan. Tapi kalau Roh Kudusnya adalah sama. Dia yang menginspirasikan, maka dia juga yang mengiluminasikan. Tapi kita coba lihat apa ya yang dimaksud dengan, ya. Inilah kira-kira, ini pengertian sederhana. Roh Allah mendorong, oke. Roh Allah mendorong
Saudara perhatikan, Roh Allah membimbing, Roh Allah melindungi orang-orang yang dipilihnya untuk menulis penyataan Allah atau maksudnya. Ya, coba ini ayat favorit kita 2 Timotius 3 ayat 16. Kita itu sangat jelas bagi kita. Oke? Karena Alkitab diinspirasikan, dihembuskan oleh napas Allah, maka Alkitab tidak mungkin memiliki kesalahan. Inspirasi berimplikasi kepada ineransi. Inspirasi karya Roh Kudus yang menghembuskan penulis akan berimplikasi bahwa yang dihembuskan kitab suci kita tanpa kesalahan. Ya. Masih suka kita mendengar ya bahwa di dalam perjanjian lama banyak yang tidak benar, banyak salahnya. Ya, itu kalau Roh Kudusnya berbeda, saudara. Tapi kalau saudara yakin Roh Kudusnya sama, maka tidak ada yang salah. Ya. Bahkan dalam studi akademik, khususnya bidang misalnya ketika kita belajar masalah transmisi Alkitab, para ahli yang dipakai oleh Tuhan juga berkata, begitu minimal kesalahan-kesalahan hanya bersifat editorial. Tidak ada kesalahan makna. Nah, ini jelas sekali. Itu yang kedua, mengapa Alkitab Perjanjian Lama relevan. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada semacam, memang ada pertanyaan yang harus kita tanggapi. Ineransi itu hanya berlaku pada autograf. Artinya pada teks asli. Teks asli yang saya maksudkan bukan berarti Alkitab dalam bahasa Ibrani. Tapi teks atau lebih tepatnya sebut sebenarnya autograf. Ya, naskah aslinya. Ya, dan memang kita harus mengakui itu tidak lagi ada. Ya, bagaimana kita membuktikan ketidaksalahan Alkitab sedangkan kita tidak lagi memiliki autograf, tidak ada lagi. Ya, misalnya kalau saya menganalogikan autograf itu seperti ini. Tiap hari tanggal 17 Agustus kita pasang bendera, misalnya seperti di istana. Ketika ada paskibra mengibarkan bendera merah putih, saudara tahu di bagian paskibra itu sebenarnya ada juga pembawa atau ada bendera asli, sangsaka merah putih yang asli, tapi itu tidak lagi dikibarkan. Yang dikibarkan adalah kopian yang tentu bendera yang sudah dibuat baru. Tapi perhatikan, itu autografnya masih ada. Alkitab kita tidak ada dan banyak orang yang bertanya. Ya. Dan mereka berkata, kalau autografnya tidak ada, bagaimana you tahu Alkitabmu itu tidak salah? Kira-kira bagaimana kita bisa menjawab? Saya sih diminta menjawab, saya senyum-senyum aja. Dan saya katakan, you bilang kalau autograf Alkitab saya tidak ada, kemudian saya tidak bisa menilai bahwa Alkitab saya itu benar atau tidak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang harus kita balikkan ialah, bagaimana seorang yang membantah kebenaran Alkitab kita juga tahu? Dari mana dia tahu kita punya kesalahan kalau autografnya juga tidak ada? Harus fair dong. Ya toh? Saudara lihat yang viral di YouTube itu apa yang mereka katakan? Oh, Alkitab Kristen itu rusak. Alkitab Kristen itu tidak benar. Alkitab Kristen itu kebohongan. Coba tanya, tunjukkan ke saya mana yang benar. Tidak pernah mereka bisa menunjukkan. Nggak pernah. Ya, ya. Seperti hambanya yang selalu mencaci maki kekristenan dan berkata kekristenan itu kebohongan dan sebelumnya. Ya, kita bersyukur. Ya, karena sesungguhnya dia tidak pernah, atau orang-orang itu tidak pernah bisa membuktikan. Tidak pernah bisa membuktikan di mana ada letak kesalahan Alkitab. Ya, kita lihat. Dan kita juga bisa melihat dari sisi jawaban teologis dalam Alkitab. Coba saudara perhatikan. Salomo hanya memiliki salinan kitab Musa, tetapi ia menganggap itu sebagai perintah Allah yang dituliskan dalam Alkitab Musa. Coba. Nanti saudara baca 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Saudara silakan baca. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian ini.
perintah-perintah Allah kepada Esra merupakan salinan, tetapi tetap memiliki otoritas dalam pelayanannya. Saudara perhatikan, ya. Ini yang kita bisa lihat. Kemudian apa yang berikutnya? Penulisan kembali hukum Musa yang aslinya telah dihancurkan oleh Musa dan dianggap seperti yang pertama. Saudara perhatikan. Karena ketika Musa naik, kemudian dia membawa hukum, dia menemukan umat Tuhan yang sudah berlaku tidak benar, kemudian batu itu dihancurkan. Tetapi berdasarkan yang asli, yang tidak dimiliki, Tuhan berfirman kepada Musa dan dia menuliskan persis sama. Ya. Tulisan yang didiktekan oleh Yeremia kepada Baruk dibakar oleh Raja Yoyakim dan Allah menyuruh menuliskannya kembali seperti semula. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, misalnya ketika kita membaca Ulangan pasal 17, ya, salah satu standar seorang raja di Israel itu, ya, ketika dia punya singgasana seperti, ya, katakanlah seperti kursi yang saya dudukin itu, maka di sebelahnya itu ada tabut. Saudara, seorang raja misalnya setiap pagi atau waktu-waktu tertentu, dia akan membacakan 10 hukum Tuhan. 10, 2 lempengan batu itu yang ada di dalam tabut Tuhan. Tapi saudara harus mengerti, tabut itu tidak dibuka. Yang dibaca adalah salinan. Ini kita lihat. Ya. Jadi asli dan kopi sama-sama memiliki otoritas dalam konteks ini. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Tidak pernah. Kalau saudara katakan kami tidak memiliki autograf, maka tidak bisa membuktikan. Bagaimana saudara yang berkata seperti itu bisa membuktikan kesalahannya? Silakan buktikan. Silakan buktikan kalau bisa. Ya, kita lihat inspirasi Allah. Ya, Musa diperintahkan menulis. Yosua diperintahkan menulis. Yesaya diperintahkan menulis. Nabi, Rasul dalam PB diperintahkan menulis. Dan sudah selesai. Kanon sudah selesai. Ya, tidak ada lagi inspirasi penulisan Alkitab. Maka tidak ada lagi di luar ini. Saudara, ini harus tegas. Ya. Jadi tidak ada lagi Alkitab kedua, ketiga, dan seterusnya. Alkitabnya sudah selesai. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya, ya, tujuan penulisan itu sangat jelas supaya segala generasi di segala tempat dan waktu mengetahui perbuatan Tuhan. Kemudian wahyu Tuhan itu tidak diselewengkan, ya, karena harus ada standarnya, saudara. Wahyu Allah itu bersifat kekal, berlaku secara absolut di sepanjang masa. Coba saudara perhatikan. Kalau tujuan penulisan Alkitab itu ingin menjelaskan, ingin menyampaikan maksud Allah yang kekal, mengapa perjanjian lama tidak relevan? Kan sangat bodoh sekali saudara berpikir seperti itu. Ini harus kita amati saudara, ya. Jadi sangat jelas. Oke. Kemudian kalau kita lihat Allah yang tidak berubah, hakikatnya tidak berubah. Apa yang dinyatakan oleh Allah melalui orang-orang pilihannya dalam zaman mereka adalah kebenaran yang sama yang disampaikan kepada kita masa kini. Ya. Allah kita adalah Allah yang konsisten, bukan Allah yang dola-dali, Allah yang berubah-ubah. Oh Pak, bagaimana dong Pak istilah Allah menyesal dalam PL? Silakan nonton di YouTube saya sudah jelaskan beberapa kasus. Apakah istilah Allah menyesal menjelaskan bahwa Allah kekristenan Allah dalam PL itu berubah-ubah? Kemarin marah, sekarang baik, besok begini? Tidak. Jelaskan. Saya jelaskan dalam YouTube saya. Allah menyesal. Saudara bisa buka Boker Top Channel itu. Saudara bisa menikmati dan bisa melihat. Karena kalimat-kalimat di dalam Alkitab Perjanjian Lama seringkali orang hanya membaca pada bagian permukaannya dan seringkali hanya melihat sepintas, tidak melihat secara mendalam konteks dan bentuk sastra dari Perjanjian Lama dan tujuan penulisan itu sendiri apa. Itu yang harus kita pelajari. Ya, kemudian kita lihat Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Iya. Alkitab adalah firman Allah. Apa artinya ya? Ya, saudara-saudara yang bersama-sama saya dalam acara live ini, bukankah seringkali ada pertanyaan
kaum awam atau orang-orang biasa yang bertanya, atau juga mungkin dari saudara-saudara kita. Katanya Alkitab orang Kristen itu Alkitab yang benar, yang kudus. Tapi kok di dalamnya ada perkataan setan ya? Iya toh? Ya. Bahkan kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 6, setan berkata-kata. Ya. Bahkan waktu mencobai Yesus pun setan berkata-kata. Loh, terus artinya apa itu? Masa itu firman Tuhan? Oh, di dalamnya juga ada perzinahan Daud. Ada poligami, ada apa namanya itu? Mutilasi, ada pelanggaran-pelanggaran moral. Lah, masa itu dikatakan firman Tuhan? Tapi sebenarnya, saudara, supaya kita mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud, Alkitab adalah firman Allah. Sebenarnya, sebagaimana yang saya jelaskan, Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Saya ulangi, Alkitab diinspirasikan oleh Allah, tidak sama dengan Alkitab diridhoi oleh Allah. Beda. Proses penulisan Alkitab itu hanya terjadi karena ada inspirasi Roh Kudus. Prosesnya, itulah yang disebut dengan Alkitab adalah firman Allah. Maka ketika prosesnya terjadi karena inspirasi Roh Kudus, maka tidak mungkin sama sekali ada kesalahan. Oke? Saya ulang. Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab itu terjadi karena diinspirasikan oleh Roh Kudus dan tidak akan mungkin ada terjadi kesalahan. Ini clear. Ya. Silakan saudara tunjukkan kesalahannya. Kita bisa berdiskusi, kita bisa berargumentasi. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke? Oke? Ini ya. Kemudian, kalau kita hari ini berkata, kita yang jauh dari dunia, Perjanjian Lama berkata PL tidak relevan. Coba kita lihat. Apa kata orang-orang yang di Perjanjian Lama sendiri terhadap Perjanjian Lama? Ya, penulis Perjanjian Lama yang terkemudian, misalnya nabi-nabi, ya. Nanti kita lihat ada contoh misalnya Hosea atau Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia. Itu memakai tulisan-tulisan Musa, tulisan-tulisan nabi-nabi yang terdahulu atau orang-orang pilihan terdahulu dalam masanya. Itu menjelaskan bahwa ada anak tangga relevansi yang terjadi. Jadi sebelum relevan pada kita hari ini, Perjanjian Lama sudah relevan pada zamannya, saudara. Karena apa? Penulis yang terkemudian, yang di belakang kira-kira ya. Kalau Musa di depan, ya nabi-nabi kemudian, ya. Itu memakai tulisan-tulisan mereka, menerapkan tulisan-tulisan mereka. Berarti tidak ada satu keraguan apapun di situ bahwa Perjanjian Lama itu relevan. Perhatikan. Saudara yang, ya, ini lihat, ini apa istilahnya? Orang-orang yang paling dekat kepada Perjanjian Lama katakan Perjanjian Lama itu relevan. Kenapa saudara yang jauh, yang tidak punya akses apa-apa berkata Perjanjian Lama tidak relevan? Begitu sombongnya orang-orang masa kini. Ya, saudara perhatikan. Lihat, kisah Yakub di Betel misalnya dipakai Hosea sebagai pelajaran bagi umat Tuhan pada zamannya di Peniel. Oke? Coba saudara perhatikan. Di sanalah dia berfirman kepada kita. Oke? Coba kita buka misalnya Hosea pasal yang kedua ya. Kalau saudara melihat kitab Hosea pasal yang ke-12, memang di dalam bahasa Indonesianya memang sedikit ada perbedaan kata, ya, tapi tidak mempengaruhi artinya. Saudara perhatikan, ya. Ayat yang kelima misalnya saya baca ya. Ia bergumul dengan malaikat dan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, perhatikan yang saya taruh di PPT. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Tapi dalam bahasa Ibrani pakai istilah
Di sanalah dia berfirman kepada kita. Apa penulis salah tulis? Tidak. Ini ingin menjelaskan ya, bahwa apa yang terjadi dalam kisah Yakub sesungguhnya terjadi menjadi pelajaran pada kisah Hosea, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita masa kini. Oke? Ya, ini kita lihat. Apa yang terjadi itu? Nah, Hosea artinya menarik aplikasi praktis dari kisah Yakub untuk para pendengarnya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allah senantiasa, di ayat 7. Jadi sesudah Hosea mengajar umat Tuhan pada zaman itu, melihat contoh, melihat teks kitab Kejadian tentang Yakub, kemudian dia memakai materi itu menjadi pelajaran teologinya, kemudian baru dia berkata, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allah senantiasa. Wow, luar biasa. Pemazmur terus-menerus mengutip perbuatan-perbuatan Tuhan dari dahulu kala sebagai penguat iman umatnya. Ya, saudara, kalau membaca Mazmur 136, ya, kemudian bisa lihat Mazmur-Mazmur yang saudara silakan baca. Bisa kita melihat di situ satu hal yang luar biasa. Ya, jadi memang sangat luar biasa, saudara. Kita bisa menemukan sesuatu hal yang luar biasa di situ. Oke. Ya. Juga perjanjian lama relevan dalam PB. Tuhan Yesus terus menerus memakai dan mentaati firman Tuhan dari perjanjian lama. Aduh. Ini ironis sekali. Ada banyak teolog, ada banyak tokoh yang katanya orang Kristen, yang katanya percaya Yesus. Tapi mereka sok merasa lebih pintar dari Yesus. Yesus sendiri berkata bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah dan memiliki otoritas. Itulah sebabnya berkali-kali Yesus memakai perjanjian lama sebagai bahan pengajaran yang memiliki otoritas yang luar biasa. Mengapa saudara dan saya meragukannya? Yesus Kristus memakai perjanjian lama. Coba kita lihat. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Yang dimaksud ada tertulis. Dia mengutip ulangan. Dia mengutip Mazmur. Dia mengutip bagian-bagian lain. Ingin menunjukkan bahwa Yesus 100% percaya perjanjian lama. Kuasanya nyata. Saudara yakin perjanjian lama itu memiliki kuasa. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Dan dengan kuasa firman Allah dalam perjanjian lama itulah, saudara, Yesus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 11 dari pasal 4 Matius katakan, lalu datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus. Saudara perhatikan. Ya, ada tertulis. Ada tertulis. Ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang membenci Yesus mulai mencoba Yesus dengan pertanyaan. Kalau kita membaca Matius pasal 19 ayat 45, bolehkah bercerai Tuhan? Saudara perhatikan motivasinya buruk ya. Tapi mereka mencoba bertanya, mencoba Yesus. Apakah Yesus ini punya pengetahuan perjanjian lama apa tidak? Tapi Yesus luar biasa. Dia tidak langsung menjawab boleh atau tidak. Tentu tidak. Tapi yang luar biasanya, dia mulai menjelaskan identitas penciptaan. Bagaimana Tuhan pertama-tama menciptakan laki-laki, perempuan. Bagaimana Tuhan mempersatukan. Bagaimana Tuhan ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kitab Kejadian sungguh-sungguh peristiwa, bukan mitos. Bukan apa itu? Kalau orang-orang teolog Jerman katakan bukan Geschichte. Oh, keren banget istilahnya, Geschichte, ya. Geschichte itu seperti sejarah, ya, rumusan-rumusan iman, bukan sejarah yang sesungguhnya. Wah,
Istilahnya kan sangat keren. Seperti orang-orang tokoh-tokoh liberal, misalnya salah satu contoh misalnya von Rad, Heil Geschichte, wah luar biasa istilah itu. Heil itu keselamatan, Geschichte itu sejarah, sejarah keselamatan. Betul, sejarah Alkitab adalah sejarah keselamatan. Tapi saudara jangan terkecoh, sejarah yang dimaksudkan bukanlah sejarah yang sesungguhnya. Sejarah yang hanya dihasilkan oleh pikiran teolog historis kritis. Sejarah yang hanya diimani, herikma. Maka jangan suka-suka berpakai kata herikma. Herikma itu yang saya imani gitu ya. Jadi tergantung yang saudara imani. Alkitab itu tergantung yang saudara imani atau memang karena seperti itu. Ansik atau memang firman Tuhan tertulis seperti itu. Bukan karena saudara imani. Oke? Ya, pengajaran Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia mulai mengurai ada peristiwa Adam dan Hawa dan seterusnya. Wow, luar biasa ya. Kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kalau kita lihat khotbah di bukit, Matius pasal 5 ya. Saya ingin saudara membuka Alkitab saudara, kalau ada Alkitab saudara di situ, saudara buka Matius pasal 5. Kita lihat misalnya ayat 21 ya. Kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata, oke, saudara perhatikan ayat yang ke-27, kamu mendengar firman, jangan birnya, tetapi aku berkata, gitu ya. Ayat yang ke-33 juga berkata, ya, kamu telah mendengar firman, ayat 30, tapi aku berkata, ayat 38 juga berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata, oke. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, dan seterusnya. Coba kita lihat ayat 43 dulu. Supaya saudara perhatikan. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Saya mau tanya, boleh tunjukkan ke saya, saudara, di mana ada ayat itu di Perjanjian Lama? Tidak ada. Tapi mengapa Yesus katakan seperti itu? Inilah sebenarnya yang dia maksudkan. Ya, ini adalah tradisi-tradisi. Ini adalah, ya, kalau kita melihat khususnya Yahudi Rabbinik, mereka bukan hanya memiliki hukum Musa, saudara, tapi mereka memiliki apa yang disebut dengan tradisi lisan. Dan menurut mereka tradisi lisan dan tradisi tertulis itu memiliki otoritas yang sama. Bahkan nanti dalam faktanya, ya, ketika kita misalnya lihat perdebatan Yesus tentang membasuh tangan, ya, dalam Injil Matius itu juga sangat jelas. Itu pakai tradisi lisan, ya. Kalau kita memperhatikan seperti itu. Nah, jadi ini sangat jelas sekali. Maka ini kita bisa pelajari selanjutnya. Nanti dalam bagian-bagian selanjutnya kita bisa mempelajari ini. Tetapi saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara adalah ayat-ayat ini harus kita telaah. Ya. Tapi aku berkata kepadamu. Apa yang ingin Tuhan Yesus katakan? Ya, kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-18, bahwa satu iota pun atau satu titik pun, iota itu adalah konsonan Ibrani yang terkecil dalam bahasa Ibrani, ya, konsonan terkecil dalam bahasa Ibrani. Ya, saudara bisa perhatikan. Nah, satu iota pun tidak akan. Dan dikatakan ayat selanjutnya, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi sangat jelas di sini, saudara, ini yang bisa kita perhatikan. Bagaimana memahaminya? Nah, tentu ayat ini, saya mau katakan ketika dia berkata, aku berkata kepadamu. Dia tidak sedang menganulir. Tapi yang berkata ini, dialah penggenap. Dia sedang memberi
apa kalau bahasa kita hari ini, dia sedang memberi interpretasi atau makna yang sesungguhnya dari apa yang dipahami. Karena orang-orang Yahudi, Farisi, Taurat seringkali memahami makna Alkitab itu secara literal atau secara hukum saja, apa yang tertulis. Tapi Yesus ingin melengkapi ketika dia katakan, kamu mendengar jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci seseorang atau saudaranya sendiri, dia seorang pembunuh. Artinya Yesus ingin menjelaskan kepada saudara dan saya hari ini, orang yang membenci, orang yang syirik, orang yang iri hati, orang yang menyimpan perasaan yang tidak benar kepada saudaranya, dia sama seperti hukum Taurat katakan sebagai seorang pembunuh. Orang yang berzina bukan hanya mengambil istri orang, saudara, berselingkuh dengan istri orang, orang yang memandang, berarti orang yang nonton film-film porno, orang yang melihat pornografi dan sebagainya, itu berzina. Sekali lagi, posisi pribadi yang berkata dialah Yesus penggenap. Yang kedua, dia ingin menjelaskan arti yang utuh dari teks itu. Ini yang kita lihat. Ya, sehingga ini harus jelas untuk kita semua. Oke? Nah, kemudian mari kita lihat Paulus juga, ya. Dia mengutip bagian perjanjian lama dan dia katakan itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang tertulis secara negatif, pelanggaran-pelanggaran moral di dalam perjanjian lama, pemberontakan bangsa Israel dalam perjanjian lama, dosa-dosa penyembahan berhala dalam perjanjian lama, perzinahan dalam perjanjian lama, semua itu secara fair terbuka ditulis di perjanjian lama dan itu adalah firman Tuhan. Maksudnya itu ditulis supaya menjadi pelajaran bagiku hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak boleh menjadi penyembah berhala. Aku tidak boleh menjadi pezina. Aku tidak boleh menjadi pemecah belah. Aku tidak boleh ini dan itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi saudara perhatikan. Ya, tidak hanya ditulis untuk Abraham, tapi juga ditulis untuk kita, saudara. Jadi kalau PL itu tinggal pada zamannya, ya sudah, digunting saja Alkitabnya. Kita hanya pakai perjanjian baru. Tetapi saudara perhatikan, perjanjian baru juga punya masalah sendiri. Banyak teolog-teolog yang berkata, perjanjian baru juga sudah tidak relevan, jadi tidak ada pegangan. Dan inilah penyesatan-penyesatan yang terselubung, yang sampai hari ini terjadi. Oke, saudara, ini yang kita lihat. Juga Petrus dan sebagainya. Oke, kita lihat. Ya, ini catatan-catatan yang bisa kita lihat. Ada kurang lebih 2.650, bisa kurang, bisa lebih gitu ya. PLPB, itu berarti, ya seperti yang saya katakan tadi dalam gambar tadi, ya gambar yang sederhana itu, bahwa secara historis, secara teologis, perjanjian lama itu terus berjalan. Dan terjadi dalam perjanjian baru. Oke. Dari jumlah tersebut maka terdapat rata-rata satu kutipan perjanjian lama dalam setiap 3 ayat perjanjian baru. Wow, ini luar biasa. Ya. Jadi mengapa kita meragukan? Mengapa kita berkata bahwa perjanjian lama itu tidak relevan? Sangat jelas landasan teologisnya. Yesus sendiri memakai. Nabi-nabi memakai bagian yang terdahulu. Yesus memakai perjanjian lama dengan otoritas mengusir setan, menyembuhkan dengan bahasa-bahasa perjanjian lama. Ya. Saudara perhatikan. Dan para rasul termasuk Rasul Paulus. Ya. Yang menuliskan 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. Sebenarnya sedang berkata bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab kita itu memiliki otoritas yang sama. Banyak kesulitan dalam mempelajari perjanjian lama, ya, sama perjanjian baru. Ini saya hanya bukan menyaksikan bahwa mahasiswa-mahasiswa di kelas Ibrani saya ada yang gagal, tidak. Tapi itu sudah terbukti, saya juga heran.
Saya juga heran. Mereka katakan, Pak, kami waktu di kelas bahasa Yunani rasa-rasanya tidak ada yang fail, tidak ada yang remedial, bahkan tidak ada yang harus mengulang. Tapi kok kelas Ibrani ini, ya, padahal kalau dilihat dari sisi tenses saja misalnya, tenses Ibrani itu kan hanya perfect dan imperfect misalnya, ya. Ya, ada konjugasi hipil, piel, nipal, pual, hopal, hitpail gitu ya. Ada 7, ada kal gitu. Nah, itu aja. Ya toh? Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3, banyak sekali sampai kita mengalami kesulitan. Tetapi mengapa? Ya. Banyak kesulitan. Ada teks-teks yang sulit, ada yang rumit. Tapi tidak ada teks yang berkontradiksi. Nanti kita akan pelajari ini. Ya, jadi saya juga terima usulan saudara kira-kira materi-materi dalam perjanjian lama yang harus kita diskusikan sama-sama atau kita tampilkan dalam acara live ini. Saudara, saya menerima masukan. Ya, supaya apa? Kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih hebat dari saudara karena saya mungkin satu saja kelebihan, saya punya minat. Ya, itu aja. Dan dari minat itu saya mencoba belajar, coba ya sedikit demi sedikit, dan saya tidak punya kelebihan apa-apa dari saudara. Ya, nah, mengapa saya katakan ini? Saya ingin mendorong saudara. Ya, waktu saya masuk di kelas, saya katakan goal dari kelas PL ini adalah saudara berkhotbah dari perjanjian lama, karena terlalu sering saya mendengar dari telinga saya sendiri, semua khotbah yang saya dengar, ya, kebanyakan dari perjanjian baru. Alasannya, alasan klasik. Sulit Pak memahami perjanjian lama. Ya. Nah, tapi saya bersyukur saya di gereja di mana saya sekarang beribadah adalah gereja juga yang mengajarkan secara sistematis perjanjian lama. Ya. Di gereja Pantekosta Tabernakel yang ada di Surabaya itu, ya secara konsisten mengajarkan perjanjian lama, tapi secara teratur juga mengekspos kitab-kitab tertentu. Jadi tidak ada masalah. Meskipun kita harus terus belajar bagaimana cara mempelajarinya, menafsirkannya, supaya apa? Kita bisa melihat bagian itu. Saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan, saudara. Betapa pentingnya kita memahami Alkitab. Ya, dan apa hubungannya? Ketika kita memahami Alkitab, mengetahui Alkitab, ya, memahami firman Tuhan, coba kita buka misalnya Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat," perhatikan, "sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, yang jelas-jelas menjadi salah satu pelajaran juga dalam perjanjian lama. Kebangkitan sudah ada di perjanjian lama. Harapan mesianik jelas di perjanjian lama. Tetapi orang Saduki yang notabene sesungguhnya adalah orang perjanjian lama tidak percaya itu, maka saudara lihat. Tuhan Yesus memparalelkan mengerti, mengenal, memahami, mengalami kitab suci sama artinya mengalami kuasa Allah. Jadi saudara jangan katakan saya mengalami kuasa Allah, saudara nggak pernah baca Alkitab. Tidak akan. Saudara tidak mengerti, tidak memahami. Karena pemahaman sebagaimana Yesus bisa mengusir setan dengan kuasa firman Tuhan. Pemahaman kita, pengalaman kita bersama dengan firman Tuhan, disitulah letak kuasa firman Tuhan. Nah, ini kita lihat pada bagian-bagian ini. Ya, jadi sangatlah jelas saudara. Pada bagian yang terakhir ini, tentu kita akan melihat perjanjian lama relevan untuk seluruh zaman. Bukan hanya hari ini, tapi sampai seluruh zaman. Ini sangat jelas. Janji kepada Hawa berlaku untuk semua keturunannya. Perjanjian dengan Nuh adalah perjanjian dengan segala makhluk.
Melalui Abraham semua manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dikatakan bersorak-soraklah bangsa-bangsa karena umatnya. Bait suci menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ini kira-kira pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya tidak mencapai 1,5 jam, tapi sekiranya ini bisa menjadi materi atau bahan, menjadi sesuatu yang berarti bagi saudara. Sekali lagi, ini kali pertama saya live pada acara di Boker Top Channel. Saya harap saudara bisa mengikuti pada live berikutnya, dan saya menantikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan atau masukan-masukan. Sekali lagi saudara, saya sama dengan saudara adalah orang yang sama-sama belajar. Saya tahu mungkin saudara yang bersama-sama menyaksikan tayangan ini mungkin lebih dari saya, boleh berbagi dengan saya. Saya hanya memiliki beban ingin menyampaikan ini, dan inilah fakta yang terjadi. Dengan demikian hari ini sangatlah jelas kita sudah mempelajari topik-topik tentang mengapa kita mempelajari Perjanjian Lama. Dan ada problem-problem yang mendasar. Tentu ada problem-problem lain yang mungkin nanti kita pelajari dari sisi lain. Dan kita juga sudah mempelajari landasan-landasan teologis yang kuat. Mengapa Perjanjian Lama itu relevan. Dan pengajaran-pengajaran Perjanjian Lama yang diteruskan sampai masa kini. Kesimpulannya, Perjanjian Lama adalah firman Tuhan yang sama dengan Perjanjian Baru, yang memiliki otoritas yang sama bagi kita hari ini. Kiranya melalui acara live pada hari ini, saudara dan saya dan kita semua diberkati Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Salam.